Tema kita hari ini judulnya Aba, Bapa. Dan saudara sebelumnya, di tema sebelumnya berjudul predestinasi. Kemarin kita menggunakan referensi dari kitab Roma, yaitu khususnya Roma 8 ayat 29 sampai 30. Hari ini saya akan memakai kitab yang sama dengan pasal yang sama, yaitu kitab Roma, untuk menjelaskan tema kita yaitu Aba ya Bapa. Ya. Jadi saudara, karena ini masih satu pasal yang sama, otomatis masih ada hubungannya. Di tema predestinasi, saudara sempat saya singgung bahwa Tuhan menanam alat tracking device seperti tracking GPS, saudara masih ingat? Ya, untuk mendeteksi kemanapun kita berada, supaya kita tetap ada di dalam jalur. Itulah predestinasi, atau Tuhan Allah Bapa menaruh rekaman suara di dalam diri kita sehingga suatu saat kita dengar suara itu, kita bisa segera kembali pulang ke rumah Allah Bapa. Meskipun kita terhilang jauh, jatuh dalam dosa, tapi rekaman suara itu akan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Jadi saudara, karena itu saya katakan bahwa orang yang menerima predestinasi, meskipun mereka jatuh dalam dosa, mereka terhilang jauh dari Tuhan, suatu saat mereka pasti akan kembali kepada Allah Bapa. Dan hari ini lewat tema Aba Bapa ini, saudara, saya akan menjelaskan studi kasusnya lebih jelas. Kita akan lihat bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, tentunya saudara sering dengar. Tetapi ini ada kaitannya tentang perumpamaan ini, ada kaitan tentang predestinasi itu. Itu sebabnya kita baca dulu ayat referensi kita di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kalau selalu lihat di Alkitab, ada berbagai bentuk Alkitab menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Beberapa bentuk itu adalah contohnya hubungan antara raja dengan rakyatnya. Yang kedua adalah contoh lain gembala dengan dombanya. Yang ketiga, di Alkitab juga menggambarkan hubungan Allah dengan kita, itu seperti tuan dengan hambanya. Dan khusus hari ini yang keempat adalah bentuk hubungan antara Bapa dengan anaknya. Bapa dengan anaknya. Jadi saudara, ada banyak bagian di Alkitab menggambarkan bahwa kasih Allah itu seperti kasih orang tua kepada anaknya. Contohnya di 2 Korintus 6:18 kita baca, dan aku akan menjadi bapa bagimu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini katakan, aku akan jadi bapamu dan kamu akan jadi anakku. Jadi masalahnya saudara, ketika kita dengar kata bapak di sini, kata bapak saudara, setiap kita punya kesan yang berbeda-beda waktu dengar kata bapak ini. Betul nggak saudara? Ya bapak di rumah kita mungkin namanya bukan bapak ya, panggilannya papa atau papi atau daddy. Jadi ketika kita dengar kata itu, kita agak familiar dengan nama itu ya. Jadi secara alami, kita waktu dengar kata bapak, setiap kita akan secara alami akan teringat dengan satu sosok di rumah kita yang namanya sama, yaitu bapak juga. Jadi ini yang di atas namanya bapak, yang di rumah saya nama juga bapak. Dan saudara, setiap kita ini lahir daripada pola asuh keluarga. Semua kita punya bapak, betul? Ya. Yang hari ini jadi papa, kita juga pernah punya papa. Ya. Kita hari ini jadi bapak buat anak-anak kita, tapi waktu kita juga pernah punya papa kita. Jadi ketika kita dengar kata bapak, setiap kita punya kesan impresi yang berbeda-beda. Jadi waktu kita dengar kata bapak, mungkin kita agak santai, ya, agak rileks. Mungkin karena bapak kita bapak yang rada cincai, ya, rada santai, nggak banyak aturan, jarang marah, ya. Kita mau apa aja boleh. Papa, anak perempuan, papa aku hari ini pergi nggak pulang, aku pergi sama teman aku ya, pulang jam 12 malam. Oh ya nggak apa-apa, bapak baik, bapaknya baik. Papa besok aku nggak pulang lagi ya, aku nggak pulang, aku nginep rumah teman aku nih anak perempuan. Oh iya nggak apa-apa ya, bapaknya baik, gampang ya, bapak gampangan namanya. Besok pulang lagi udah sebulan, papa aku hamil, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa terus bapaknya, ya. Bapak yang selalu mau kelihatan bagus, baik. Tapi ada orang yang mungkin waktu dengar kata bapak, setiap orang bisa merasa tegang, kaku, mau marah, ya. Ekspresinya jadi merasa ada kebencian. Kenapa? Karena mungkin papanya papa yang keras, otoriter, ya.
suka main tangan, main pukul. Seperti itu kesan kita waktu dengar kata Bapak ini. Dan saya pribadi juga punya masalah dengan isu nama Bapak ini dalam hidup saya. Karena papa saya jenisnya bapak yang keras dan otoriter dan tidak memberikan teladan sama sekali buat hidup kami anak-anaknya. Dan sejak saya umur 2 tahun, saya sudah lihat bagaimana bapak saya menyiksa mama saya, menganiaya mama saya dengan pukulan, kata-kata kasar, meludahi. Dan saya lihat itu sampai saya 3 SMA. Saya bisa bayangkan saya lihat keadaan seperti itu. Saya juga tidak berdaya harus bagaimana menolong mama saya. Jadi papa saya ada papa yang sangat keras sekali, tidak pernah bicara, di rumah diam aja. Sehingga otomatis saya sama Tuhan juga nggak bisa mesra. Karena saya punya bayangan papa saya sama seperti Bapak di surga, seperti papa saya di rumah gitu, yang nggak pernah, jarang ngomong juga. Ya kalau saya karena ngomongnya irit ya jadi saya pikir Bapak di surga juga begitu ya, sama tongkrongannya. Jadi papa saya lucu, papa saya kalau ketemu saya di jalanan, ya, kan anak sendiri ya ketemu jalanan. Saudara kalau ketemu saya di jalanan gimana? Mesti dari toilet, ya kan? Hangat kan ya, kita saling hangat gitu. Papa saya nggak aneh dia. Dia kalau meskipun kita anaknya ketemu di jalanan kayak nggak kenal gitu. Jadi kayak nggak lihat saya juga ya udah, dia nggak lihat saya nggak lihat dia. Padahal kita pas-pasan di jalan. Ya seperti itu suasananya, papa saya. Tetapi saudara, akhirnya Tuhan pulihkan saya. Tuhan pulihkan hati saya, ya. Jadi saudara, gambar Bapak yang salah dalam diri saya dipulihkan. Dan akhirnya saya bisa mengampuni papa saya buat seluruh apa yang dia lakukan bagi keluarga kami. Dan waktu dia masih sehat, saya banyak memberitakan Injil. Saya juga yang tantang dia terima Yesus berkali-kali, ya. Saya juga yang memberitakan Injil kepada dia, firman Tuhan. Dan hari ini dia sudah tira baring, dalam arti lumpuh total, hampir tidak sadarkan diri selama sudah hampir 2 tahun. Dan ya harus dibantu orang lain tidur selama lumpuh total selama 2 tahun ini. Dan selama dia lumpuh seperti ini, ya tidak sadar, setengah sadar, kadang enggak, saudara. Saya juga banyak berdoa buat dia, ya, ajak dia untuk sungguh-sungguh percaya Yesus, ya. Dan ada suatu mujizat yang terjadi. Suatu saat saya doa di kamar dia, Tuhan gerakin saya untuk pergi ke kamar dia, berdoa dan menyembah Tuhan di sana. Jadi saya doa dan nyembah Tuhan di kamar dia. Waktu saya nyembah Tuhan dan berdoa di kamar dia, ya, jadi saudara, dia selama ini hidup dengan tabung oksigen. Ya, harga 1 tabung oksigen itu sebulan kurang lebih orang kalau kayak dia itu harus menghabiskan uang sekitar 1,6 juta rupiah untuk refill tabungnya doang dalam sebulan. Ditambah ongkos sewa tabung 1,5 juta, ongkos kirim 200.000, ya total sebulan dia habisin uang 3 jutaan lebih lah buat oksigen. Jadi soal kebayang nggak kalau Tuhan mau cas kita ya, napas aja itu segitu nilainya. Dan tahu saudara, menarik, waktu saya doa penyembahan di kamar dia, malam itu setelah saya pulang, dia tiba-tiba nangis. Ya suster yang jaga dia juga bilang, berarti opa nggak pernah nangis. Umur dia sekarang sudah 82 tahun. Dan dia nangis, selalu terjadi, besok paginya dia lepas oksigen. Sampai hari ini. Dan ini sudah bulan yang kelima. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan tadinya dia pakai kateter, sekarang sudah dilepas kateternya, dia bisa pipis sendiri, pakai pampers aja udah. Jadi lepas kateter juga. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa Allah Bapa telah menjadi Bapa yang sempurna bagi saya. Meski saya tidak pernah merasakan bagaimana disayang oleh seorang papa. Selama saya bertumbuh jadi orang Kristen, saya terus mencari figur pembina rohani yang bisa jadi bapak, menjadi papa buat saya. Dan kenyataan tidak ada satupun pembina rohani laki-laki yang bisa jadi figur papa buat saya. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan bilang gini sama saya, sudahlah Sur, jangan cari terus, kamu akan capek. Sudah, kutuknya selesai di kamu aja. Biar saya yang jadi papa kamu. Dan sejak itu di kamar saya, secara pribadi saya banyak berdoa, Tuhan banyak isi kekosongan hati saya buat dicintai oleh seorang papa. Dan Tuhan banyak luber ya, maksudnya Tuhan membanjiri hati saya sampai penuh, sampai luber sekali. Ya. Dan akhirnya saya bisa jadi pribadi yang penuh dengan kehangatan kasih Bapa. Bahkan bisa memberikan pelukan yang hangat. Karena saya pernah merasa bagaimana dipeluk bukan oleh manusia, tapi oleh Allah Bapa. Ada beberapa yang cerita kalau dipeluk saya katanya seperti ninggalin jejak yang hangat untuk cukup waktu berapa menit ke depan. Ya, saya nggak tahu juga, mungkin itu suasana dari
hati Allah Bapa. Jadi tapi saudara harus tahu bahwa meskipun saya hangat, saudara harus tahu bahwa saya tidak dibesarkan dalam kondisi yang ideal gitu. Dengan ada figur seorang papa yang bisa kasih contoh buat saya. Jadi ini adalah sosok orang yang murni, saudara, orang yang dipulihkan langsung, dilayani langsung, dikasihi langsung oleh Allah Bapa. Jadinya lah seperti ini. Dan hari ini saya bersyukur saya punya Bapa surgawi yang sempurna, yang bisa mengasihi saya tanpa syarat dengan tulus. Dan dia mengisi kekosongan jiwa saya, perasaan untuk dikasihi dengan tulus. Kalau kita lihat Ulangan 1 ayat 31 dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan bagi seorang bapa yang menggendong bangsa Israel sepanjang perjalanan di padang gurun sampai mereka bisa tiba di Kanaan. Ulangan 1 ayat 31 ini, saudara, kalau kita lihat terjemahan MILT dikatakan telah menggendong engkau sama seperti seorang yang menggendong anaknya. Jadi saudara, apapun kesusahan dan kesedihan yang sedang saudara alami, kiranya saudara menyadari fakta ini, bahwa saudara memiliki seorang bapa yang sempurna, yang selalu menggendong saudara untuk melalui semua kesedihan, penderitaan yang saudara alami di dunia ini, sampai saudara bisa tiba nanti di Kanaan surgawi, yaitu di surga. Amin. Jadi hari ini kita akan lihat seperti apa figur atau pribadi Allah Bapa yang kita miliki. Seperti apa kepribadiannya. Yang pertama adalah bahwa Allah Bapa adalah Allah Bapa yang mengasihi kita. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Saya pikir saudara sangat familiar sama perumpamaan ini, betul ya? Amin, betul? Jadi anak bungsu, dia minta warisan sama ayahnya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh dan menghabiskan seluruh warisan harta yang menjadi bagiannya. Dan waktu dia minta warisan ini, anak bungsu ini minta warisan ini, ayahnya masih hidup. Jadi dengan dia minta warisan ini dengan kondisi ayah masih hidup, sebenarnya anak bungsu mau katakan bahwa papa, bagi saya kamu sudah mati. Jadi tolong kasih warisan jadi bagian saya. Namun ayahnya tetap memberikan bagian warisan itu. Kenapa? Kita udah belajar tentang predestinasi. Bahwa predestinasi Allah, bahwa Allah tidak menghilangkan kehendak bebas kita. Betul? Jadi kita udah belajar. Jadi saudara hari ini dengar firman ini, saudara bisa nonton atau dengarkan lagi firman yang berjudul predestinasi. Jadi dia menghamburkan warisannya dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Dan di saat itu negeri itu mengalami bencana kelaparan. Dan anak ini akhirnya tersadar dan menyesali keputusannya setelah kapan? Setelah dia jatuh miskin. Jadi kadang-kadang orang waktu dia jatuh miskin, waktu dia susah dia baru ingat Tuhan. Jadi waktu dia melarat, begitu dia lapar, melarat, bahkan dia minta supaya dia boleh dikasih makanan babi untuk bisa mengisi perutnya yang kosong. Tetapi orang pun tidak mau kasih makanan babi buat dia. Jadi saudara, terkadang kita harus mentok dulu, babak belur dulu, baru kita tersadar Allah Bapa mengizinkan itu terjadi supaya kita akhirnya tersadar akan kesalahan kita dan kemudian kita mau pulang ke rumah Bapa. Dan akhirnya anaknya tersadar dan dia mau pulang, tetapi dia takut kalau dia pulang, dia akan berpikir ayahku tidak akan terima aku lagi. Dan dia diliputi oleh rasa sedih dan kekhawatiran akan ditolak oleh ayahnya. Dan sekarang kita lihat seperti apa sikap ayahnya. Apakah dia menolak dan membenci anak ini yang kurang ajar ini, yang tidak tahu diri. Alkitab katakan bahwa setiap hari ayahnya terus melihat keluar jendela, memastikan jangan-jangan anaknya pulang hari ini. Terkadang ayahnya keluar rumah untuk memeriksa apakah anak itu sudah pulang atau tidak. Akankah dia pulang hari ini? Jadi dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Hari demi hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun-tahun berlalu. Dia terus menunggu dengan penuh harapan bahwa anak yang hilang ini akan kembali. Suatu hari, dia melihat dari kejauhan sekali. Ada seorang rupanya seperti pengemis. Tapi dia tahu bahwa itu adalah anaknya yang pulang. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia berlari dan menjemput anaknya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Lukas 15:20 katakan demikian. Ketika anak itu masih sangat jauh, perhatikan ini. Ketika anak itu masih sangat jauh, ayahnya melihat dia. Dan dengan penuh belas kasihan ayahnya itu berlari lalu memeluk dan menciumnya. Saudara bayangkan, perhatikan baik-baik adegan ini. Coba saudara perhatikan adegan ini. Di ayat ini menurut saudara, siapa yang melihat lebih dulu? Ayahnya melihat anaknya atau anak itu melihat ayahnya?
Ayahnya yang melihat anaknya lebih dahulu. Jadi saudara bisa lihat betapa luas dan dalam kasih Allah Bapa. Bukan anak itu yang melihat bapaknya lebih dahulu, tetapi bapa yang melihat anaknya terlebih dahulu dan berlari kepadanya. Seperti itulah predestinasi. Jadi kita bisa lihat bahwa tokoh utama dari kisah ini bukan anaknya, tapi tokoh utama dari kisah penyelamatan ini, penebusan ini adalah bapaknya sendiri. Jadi Alkitab sedang menekankan sang bapak yang tidak pernah melupakan anaknya. Bahkan sedetik pun. Jarang sekali, ya memang jarang. Anak kalau lupa orang tua banyak. Tapi papa atau mama lupa anak itu hampir jarang. Kalau ada itu memang udah kebangetan aja. Ya, walaupun itu jarang sekali. Di mana-mana anak suka lupa sama orang tuanya. Tapi orang tua hampir tidak pernah melupakan anaknya. Seperti itu hati Tuhan. Jadi saudara, meskipun anak itu menolak ayahnya pergi jauh, ayahnya tidak pernah melepaskan anaknya dari hatinya. Anak itu selalu hidup di dalam hatinya. Itu sebabnya ayah selalu waspada menunggu anaknya. Dan itu membuat ayahnya bisa duluan melihat anak itu pulang. Karena ayahnya yang selalu menunggu, menantikan dia. Waspada untuk melihat, menantikan dia. Sehingga ketika dia muncul, ayahnya duluan yang melihat. Itu sebabnya saudara di sesi predestinasi, orang yang terima predestinasi, Allah Bapa akan selalu mencari dan menantikan orang tersebut pulang. Meski ia sudah terhilang cukup lama. Jadi mengapa anak yang menghilang cukup lama ini bisa kembali? Itu karena ada predestinasi itu. Allah Bapa pasti akan memastikan mereka pulang ke rumah Allah Bapa. Meski dia terhilang di hadapan Allah Bapa, Bapa tidak akan pernah melepaskan orang-orang ini. Yesaya 49:15 katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku, maksudnya Tuhan, tidak akan melupakan kau. Seperti itu Allah Bapa mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mungkin melupakan kita anak-anaknya. Meskipun kita sering pergi menjauh dari hadapannya, tapi Allah Bapa tidak pernah sekalipun melupakan kita. Betapa besar, luas, dalam kasih Allah Bapa ini. Dan setelah kembali ke rumah, sang anak berkata, aku tidak layak disebut anakmu lagi Bapa. Sesuai dengan Lukas 15:21. Saudara, lalu bagaimana respon ayahnya? Lukas 22 ayat 22, mari kita baca. Namun ayahnya itu berkata kepada pelayan-pelayannya. Perhatikan baik-baik. Cepat bawalah jubah terbaik, pakaikanlah kepadanya. Pakaikan juga cincin di jari tangannya dan sandal di kakinya. Apa artinya simbol jubah, cincin dan sandal ini? Apa artinya? Apa arti simbol dari cincin, jubah, dan sandal ini? Jadi waktu pakaiannya digantikan, pakaian yang lama anak itu digantikan, itu melambangkan, menggambarkan bahwa masa lalu anak ini telah diubah, diganti oleh bapaknya. Jadi bapak yang menggantikan dengan jubah yang baru itu memiliki makna bahwa ayah telah mengganti masa lalunya yang berdosa, memberikan hidup yang baru. Jubah yang terbaik yang diberikan melambangkan apa? Bahwa sang anak telah dipulihkan keadaannya, kedudukannya, martabatnya kembali sebagai seorang anak. Jadi kehormatannya telah dikembalikan. Dan cincin itu adalah simbol otoritas. Artinya anak ini menerima otoritas dan statusnya sebagai anak diteguhkan kembali. Dan sandal, apa arti sandal? Di zaman itu hanya budak yang tidak pakai sandal. Hamba yang tidak pakai sandal. Jadi kalau dia dipakaikan sandal, artinya dia bukan lagi budak. Status dia bukan lagi budak. Tetapi dia sekarang adalah anak Allah. Jadi saudara, dengan kita memakai sandal itu artinya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Tetapi kita menjadi anak Allah yang memberikan tubuh kita untuk sebagai senjata kebenaran. Jadi anak bungsu ini pulang ke rumah dengan berpikir bahwa ia tidak layak lagi disebut anak. Dan berpikir bahwa sudah jauh lebih baik jika dia jadi hamba di rumah ayahnya. Dibanding hidupnya sebelumnya mau makan makanan babi aja tidak bisa. Namun sang ayah sepenuhnya memulihkan keadaan anaknya hilang. Bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai anak yang terkasih. Next slide. Mengapa bapaknya begitu berbahagia? Lukas 15:24 katakan ini sebabnya. Karena anakku ini telah mati, tetapi sekarang hidup kembali.
Ia telah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan. Maka mereka pun mulai bergembira. Jadi saudara bayangkan adegan ini. Oke? Bayangkan adegan ini. Sang ayah berlari untuk mendapatkan anaknya kembali. Dan anak ini kondisinya sangat dekil, bau, kotor, menjijikan. Tetapi ayahnya memeluk dia dan menangis dengan terseduh-seduh dengan sangat bahagia. Dan waktu dipeluk oleh papanya, ayahnya, anak ini berkata, "Papa, jadikan aku pembantu di rumah papa saja. Aku pun udah senang. Kelakuan aku tidak pantas untuk dianggap anak lagi, papa. Aku terlalu jahat, aku menyakiti hati papa." Tetapi sambil memeluk anak ini, papanya berkata, no, enggak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sampai kapanpun, kamu akan tetap jadi anaknya papa. Jadi inilah gambaran bagaimana Allah Bapa mengasihi kita. Ia menunggu kita bertobat untuk kembali kepadanya. Supaya kita bisa dipersatukan kembali. Bisa reuni kembali dengan dia di surga. Meskipun kita mengkhianati dia berkali-kali, berdosa berkali-kali, terhilang jauh darinya. Yang akhirnya kita juga rugi sendiri, menderita banyak kesalahan akibat keputusan kita. Tetapi saudara, jika kita mau pulang ke rumah Allah Bapa, kembali ke gereja, Allah Bapa akan selalu menunggu kita kembali kepadanya. Dan dia akan menyambut kita di dalam pelukannya. Saudara, ketika kita baru berpikir mau bertobat dengan sungguh-sungguh, baru kita mau melangkah satu langkah, saudara harus tahu bahwa Allah Bapa, dia akan segera berlari 1000 langkah untuk menyambut dan memeluk saudara kembali. Sebesar itu kasih Allah Bapa buat saudara. Jadi tolong ingat hal ini. Jika suatu saat saudara gagal dan jatuh dalam dosa. Jika saudara benar-benar mau bertobat untuk kembali kepada Allah Bapa, baru saja kepikir mau berbalik, Allah Bapa akan segera berlari 1000 langkah dalam sekejap untuk memeluk saudara, mengampuni dosa saudara. Sehingga saudara mendengar firman ini, saudara harus percayakan kebenaran ini, bahwa saudara meski pergi jauh daripada hadapan Allah Bapa, ketika saudara pulang, Allah Bapa akan menyambut saudara, memeluk saudara kembali, untuk selalu bisa bersatu kembali bersama dia. Jadi itu yang pertama, bahwa Allah Bapa adalah Allah Bapa yang mengasihi kita. Yang kedua, Allah Bapa juga dapat mendisiplin kita. Allah Bapa juga dapat mendisiplin kita. Ini yang kita nggak belajar dulu kan? Ya. Cuma Allah Bapanya baik doang. Tetapi yang kedua kenyataannya adalah Allah Bapa dapat mendisiplin kita. Ketika dengar bagian ini, kita agak kurang suka. Karena kita hanya mau punya Allah Bapa yang sayang aja sama kita, mengasihi kita. Tapi kenyataannya bahwa Allah Bapa bisa mendisiplin kita, itu karena dia mengasihi kita. Jadi saudara, kadang dia bisa sabat kita, hajar kita, pukul kita. Dan ketika kita ngalamin itu, disabat Tuhan, dipukul Tuhan, maka kita harus tanya sama diri kita, bagaimana hubungan kita sama Tuhan hari-hari ini? Apakah baik-baik saja? Kalau tidak, pasti kita disabat. Karena dia mengasihi kita. Jadi Tuhan mendisiplin kita karena dia mengasihi kita. Bukan benci kita, bukan dia mau celakai kita. Tuhan mendisiplin kita karena ia mengasihi kita. Sama-sama katakan, Tuhan mendisiplin kita karena ia mengasihi kita. Amsal 3:12 katakan Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Sama seperti ayah menghajar anak yang disayanginya. Menghajar ini, terjemahan lain juga memakai kata mengoreksi. Jadi disiplin tujuannya adalah, disiplin Tuhan tujuannya adalah untuk mengoreksi hidup saudara. Amsal 22 ayat 15 katakan, kebodohan melekat di hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan menjauhkan itu daripadanya. Jadi di rumah-rumah, mungkin dulu kita kecil di rumah-rumah ada tongkat, namanya tongkat kasih sayang. Dinamakan tongkat kasih sayang. Waktu kita bandel kita kan disabet. Tapi kalau papa kita, papa gampangan, nyabetinnya bisa hajar, pasti taruh kena nggak dipukul keras-keras. Nah itu tidak mendidik. Sengaja Tuhan kasih kita pantalan pantat itu buat sabet. Ya, makanya jangan sabetnya di kepala, di muka. Ya. Sabetnya memang di pantat supaya jerah. Jadi saudara, bagaimana cara Tuhan menyingkirkan kebebalan, kebodohan dan dosa kita?
dengan disiplin, dengan dihajar, dengan mengizinkan masalah terjadi. Tujuannya supaya kita tidak keluar dari batasan-batasan yang Tuhan tentukan. Yaitu predestinasi yang kita sudah belajar. Untuk meluruskan kembali jalan kita. Supaya kita tidak kehilangan namanya keselamatan. Jadi mengapa orang tua mendisiplin menghajar anaknya? Bukan karena mereka benci anaknya. Atau mau mencelakai anaknya. Tetapi karena mereka mengasihi anaknya. Supaya anak ini bertumbuh di jalan yang benar dan tidak hancur masa depannya. Itu sebabnya ada disiplin. Saya punya banyak anak rohani. Dan saya tahu kadang-kadang kalau saya membutuhkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka akan kasih muka paling jelek ke saya. Ya kan? Terus jawab saya dengan ketus. Saya biarin aja. Karena saya tunggu dia tidur, besok pagi mungkin dia akan sadar. Bahwa apa yang saya ngomongin yang gak enak buat dia. Itu untuk kebaikannya. Saya juga tidak sentuh-sentuh, saya biarin aja. Ya. Jadi saya juga sering ya dijudesin gitu sama anak-anak rohani. Jadi gak apa-apa. Tapi itu untuk kebaikan mereka. Jadi demikian Tuhan juga mendisiplin anak-anaknya. Jika Tuhan mengabaikan semua dosa kita dan tidak pernah menegur kita, tidak pernah sahabat kita, dan terus kita dibiarkan terus berdosa, dan akhirnya kita akan berakhir di neraka. Dan tentu saja Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi buat orang yang dipredestinasikan. Mungkin saudara tanya, kenapa Tuhan tidak menegur saya dengan cara yang lebih lembut? Kenapa harus pakai cara yang keras begini? Bisa kan dengan cara lembut ngomong baik-baik aja? Tuhan sudah coba, tapi tidak berhasil. Masalah saudara tetap keras kepala, tetap keras hati. Sehingga dia harus pakai cara yang keras. Sudah dicoba, tapi tidak berhasil. Saudara tetap melawan, saudara tetap tidak mau dengar. Saudara tahu bahwa saya lebih dekat sama mama saya daripada papa saya. Ya jelaslah, gambarannya juga jelas tadi. Dan iman saya salah satunya adalah warisan dari mama saya yang cinta Tuhan. Dan saya ingat waktu saya umur 5 tahun, saya ini bandel sekali saudara. Saya tipikal anak yang dikasih tahu jangan malah sengaja. Jangan ya, kalau dengar kata jangan tuh artinya iya, boleh. Gitu. Di kamus saya seperti itu, jangan ya, itu artinya ya boleh, lakukan terus gitu. Jadi mama saya ingat banget, saya udah cross check sama kakak saya kejadian ini ya. Mama saya itu orangnya tipe rapi ya. Jadi di rumah kita ada kaleng bekas susu kental bendera ya, seperti ini. Jadi udah bekas, ada banyak kaleng-kaleng itu. Jadi mama saya potong kaleng karena dia mau biar gampangnya buangnya rapi. Jadi kaleng-kaleng ini digencet, dipukul pakai palu, terus tutupannya dibuka. Jadi terlepas dari tutupnya supaya dia buangnya gampang digencet-gencet. Dan saya mainin tutup itu yang sudah dibuka, sudah lepas. Saya main-mainin, anak 5 tahun. Mama saya bilang jangan. Jangan tadi artinya apa? Boleh ya kan? Jangan, artinya boleh. Wah, sengaja. Tujuannya menguji kesabaran mama. Tuh, soalnya kita sama Tuhan juga bisa begitu. Kita tahu itu gak benar, tapi kita coba terus untuk menguji kesabaran Tuhan. Jadi saya mainin terus. Jangan ya, nanti kamu kalau begitu terus mama potong kamu. Dan tetap aja kan, jangan artinya teruskan. Dan waktu mama saya begitu marah, karena saya gak bisa dibilang, mama saya begitu marah, dia ambil potongan yang sudah dipotong, dia goreskan ke tangan saya. Itu pertama kali saya lihat darah keluar dari diri saya. Itu pertama kali saya lihat, karena saya belum pernah lihat kan. Dan saya mulai menangis. Dan kemudian mama saya buru-buru obati luka saya. Tapi saya jangan benci sama mama saya. Saya tahu itu karena kesalahan saya saya diperlakukan seperti itu. Saya tetap sayang sama mama saya. Dan sampai hari ini di tangan saya sebelah kiri ada bekas goresan itu yang tidak akan pernah hilang. Besarnya 1 senti. Dan setiap kali saya kangen sama mama, saya akan lihat bekas goresan mama. Dan saya pikir kalau saya jadi orang yang cukup hangat, suka ekspresi peluk gitu-gitu ya. Mama saya orangnya agak begitu juga sih sebenarnya. Mama saya tuh suka agak, kadang-kadang lebay juga sih. Suka bilang sayang-sayang gitu, semua orang disayang-sayang. Sayang gitu. Atau satu lagi kata kasihan ya. Saya sering dengar kata itu.
Kasihan ya, kasihan AI itu jalan panas-panasan, ajak dia naik mobil kamu. Ya, kita padahal nggak terlalu deket, naik gitu. Naik mobil supaya nggak usah jalan jauh panas-panasan. Selalu kata yang saya sering dengar dari kecil doktrinasi, kasihan, kasihan. Akhirnya saya jadi orang yang selalu kasihan. Orang jahat seperti apapun sama saya, pada akhirnya saya juga kasihan kalau dia bersalah dan dia say sorry, dan akhirnya saya tetap terima sih. Kasihan itu memang nggak ada obatnya. Jadi saudara, jadi seorang anak, dia akan disabat, dihajar, dimarahi, diteriaki. Tapi apakah karena orang tuanya benci? Enggak. Karena orang tua mau menyelamatkan anak ini. Sehingga dia perlu disiplin supaya anak ini tidak mencelakai dirinya sendiri. Jadi saudara, hal yang sama juga berlaku bagi para remaja. Saya tahu paling susah jagain anak perempuan daripada anak laki-laki. Betul? Ya, ibu-ibu yang punya anak perempuan lebih susah mana? Jaga anak perempuan kan? Ya, jaga anak perawan kita lebih susah. Jadi ketika anak perempuan kita mulai pacaran, ya kita mulai was-was. Karena kita nggak mau, ya mereka hanya pacaran buat senang-senang. Saudara harus tahu bahwa ketika saudara bilang mau pacaran, itu artinya saudara sudah mau menikah. Jadi saudara pastikan dulu sebelum saya nembak anak orang, saudara pastikan dulu, saudara mau nggak hidup sehidup semati bersama orang ini yang modelnya kayak gini. Itu harus pikirin sebagai laki-laki tentunya. Tetapi saudara perempuan, saudara harus ingat juga, saudara punya keperawanan yang harus saudara kasih kepada laki-laki yang akan jadi suami saudara, itu hadiah. Itu sebabnya saudara, tetapi kadang-kadang laki-laki untuk dapatin perawan wanita, keperawanannya itu seperti dapatin trofi, setelah dapat dibuang. Itu sebabnya saudara, yang laki-laki harus jaga perkataan saudara. Soalnya kalau berani nembak, artinya saudara siap jadikan dia istri. Dan saudara yang perempuan, kalau saudara mau kasih keperawanan saudara, saudara pastikan bahwa ini adalah suami saudara. Dan kasihnya itu harus di malam pengantin, jangan dikasih dibuka. Buka kadonya tuh nanti di pas merit. Kalau buka kadonya sekarang, saudara akan buang itu. Karena saudara anggap, udah dapat kan, oh gini dong rasanya. Nggak ada yang misterius lagi. Akhirnya saudara nyesel. Jadi saudara, yang single perempuan, anak cowok, kalau nggak perjaka nggak ada bekasnya. Anak perawan kenapa susah jaganya? Karena ada bekasnya. Itu sebabnya saudara, mari yang masih single, yang laki-laki belajar bertanggung jawab. Untuk kalau nembak harus pastikan, saudara mau nggak jadikan ini istri saudara. Yang perempuan pastikan jangan gampangan. Kalau belum ditembak jangan berasa itu sudah bakal mau jadi pacar. Oke, saudara, dan jangan sembarang sekali lagi. Jangan pikir, oh saya sayang dia, saya mau kasih keperawanan di saya. Kasihnya nanti waktu merit. Takutnya saudara, belum merit saudara kasih duluan, aduh. Celaka sudah. Ya. Kasihnya pas merit. Sesayang apapun, wah kan udah 1 hari sebelum merit, itu pun jangan saudara. Banyak yang di depan pendeta bubar. Gitu. Nggak jadi merit, gitu loh. Itu juga banyak, saudara kasih semua lagi hidup saudara. Jadi saudara, kalau orang tua di bumi menghajar anak, memarahi anak, mendisiplin anak dengan cara yang begitu, supaya anak itu jangan terluka atau celaka di kemudian hari. Saya bayangkan berapa kali lipat Allah Bapa di surga berusaha menghajar dan mendisiplin kita supaya jangan kita pergi ke neraka. Kata itu lebih mengerikan. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11 katanya ini, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterima sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Selain itu, kita memiliki ayah-ayah di dunia ini yang mendidik kita, dan yang kita hormati. Jika demikian, bukankah kita harus lebih lagi menundukkan diri kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup? Sebab jika ayah kita yang ada di dunia ini menghajar kita untuk waktu yang singkat berdasarkan cara yang mereka anggap paling baik, Bapa yang ada di surga menghajar kita demi kebaikan kita sendiri sehingga kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera. Ini barangnya Tuhan, damai sejahtera. Kita nggak bisa beli di mana-mana.
kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Sebab itu, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Jadi lihat, Tuhan akan mencambuk dan mendisiplin kita karena Dia mengasihi kita. Jika Dia tidak mendisiplin kita, berarti kita bukan anaknya. Kita anaknya iblis, anak haram. Dan kalau kita menghormati ayah kita di dunia yang mendisiplin kita, bukankah kita terlebih harus menghormati Allah Bapa di surga? Jadi Tuhan tidak memiliki dosa. Dan jika kita mau tinggal sama Tuhan yang tidak ada dosa, kita harus kudus. Jika di dalam hidup kita ada dosa, maka kita akan terpisah dari Allah Bapa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia ingin kita bersama Dia, bisa reuni lagi, hidup bersama Dia. Dan karena kita keras hati, kita menolak untuk bertobat, kita terus pegang dosa, Dia tidak ada pilihan yang lain selain harus pukul kita, sabat kita, disiplin kita, hajar kita. Wahyu 3:19 katakan, barang siapa ku kasihi, sekali lagi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu. Relakan hatimu. Buat apa? Ditegur dan dihajar. Dan bertobatlah. Jadi tujuan kita ditegur, dihajar adalah untuk pertobatan kita. Disiplin sendiri bukanlah tujuan akhir. Itu hanya alat Tuhan pakai untuk memperbaiki kita, mengoreksi kita. Supaya kita bertobat dan dapat bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga. Seperti itu tujuannya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Seperti apa Allah Bapa kita? Dia adalah Aba Bapa kita. Panggilannya namanya Aba, Aba. Jadi sesuai tema kita Aba Bapa. Ketika dengar kata Aba ini adalah dalam bahasa Aram. Jadi kalau saya ke Israel, saya bisa lihat anak-anak Yahudi lari-lari panggil papanya, Aba, 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 Aba. Dan kata Aba ini kalau diterjemahkan di budaya kita tidak sama. Di budaya kita, kita panggil nama ayah kita dengan panggil apa? Papa, Papi, Dedi. Jadi ketika saudara Tuhan sebut bahwa Tuhan adalah Aba Bapa, artinya kalau di dalam bahasa kita, Dia adalah dedinya kita. Dia adalah papinya kita, Dia adalah papanya kita. Saya saudara sini yang panggil papanya, papa angkat tangan. Papi angkat tangan. Dedi angkat tangan. Ada yang lain nggak? Abi, nah Abi, ya. Teman saya lebih canggih lagi dulu, teman kecil saya SD. Panggil bapaknya CB. Nggak tahu lah inisial apa itu CB. CB katanya. Apalah. Jadi kalau dia mungkin berdoa ala CB gitu ya. Bukan ala papa gitu ya. Dan itu panggilan yang akan nanti saudara pakai waktu berdoa. Oke? Ya. Jangan panggil, ya memang boleh panggil bapak sih. Tapi saya boleh panggil papa. Saya panggil dia papa. Jadi saya kalau lagi ngobrol sama Tuhan, saya suka ngomong pa. Saya suka start dengan pa. Kalau di tengah jemaat saya bilangnya bapak sih. Jadi, tapi saya takut saudara tidak familiar dengan itu. Jadi nanti saya kaget kalau saya berdoa, Papa di surga. Udah bingung semua. Karena mungkin di sini ada Daddy di surga, atau di sini ada Papi di surga, macam-macam. Jadi paling aman saya pakai bapak sih. Tapi di kamar saya, waktu saya nyetir, saya suka mulai dengan kata pa, begini, begitu, dan seterusnya. Jadi saudara, Yesus menyebut bapaknya dengan Aba. Tapi di budaya kita namanya Daddy, Papi, Papa. Dan Yesus adalah anak yang sejati, yang berkenan. Dan dia panggil ayahnya dengan sebutan Bapak. Kedekatan dan keintiman Yesus dengan Allah Bapa, saudara harus tahu itu menghasilkan apa? Ketaatan dan pengorbanan di kayu salib. Jadi jangan salah, kadang orang berpikir karena kita dekat sama Tuhan, Dia Bapa kita, kemudian orang hari ini bersikap kurang ajar. Bisa ngomong kasar sama Tuhan. Kemarin di Instagram, baru saya temukan 2 hari yang lalu, ada seorang pendeta yang masih muda, ngajarin jemaatnya, dia bilang, kita boleh marah-marah sama Tuhan. Bahkan boleh mengumpat Tuhan. Waktu saya lihat ini, saya kaget luar biasa. Ini ajaran apa lagi nih? Teologi dari mana lagi? Boleh ngumpat-ngumpat sama Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan bisa tahu hati kita, dan saya tahu bahwa kita memang dekat. Kita perlu dekat dan intim sama Tuhan. Tetapi saudara, justru perhatikan baik-baik, jemaat NJM,
Jangan lakukan itu, jangan ikuti saran itu. Itu saran yang sangat menyesatkan. Justru kalau saudara dekat sama papa saudara, saudara mengasihi papa saudara. Saya mau tanya, kalau saudara sayang sama papa saudara, saudara mengasihi dedinya saudara, saudara perlakuan dengan sopan dan hormat atau sembarangan? Jawab. Sopan dan hormat. Justru karena saya dekat dengan Allah Bapa saya, dengan papa saya di surga, saya berusaha menjaga kehormatannya. Saya bisa marah kalau ada orang menghina kehormatannya. Karena saya mengasihi dia dengan seluruh nyawa saya, hidup saya. Saya tidak rela ada orang yang jelekin papa saya. Papa saya di surga. Itu sebabnya saudara. Saya ingat bagaimana Ham dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mempermalukan Nuh, membuka aurat, menyebarkan aib kejelekan Nuh yang sedang telanjang. Sejak itu keturunan Ham, Kanaan terkutuk. Jadi anak yang berbakti bukan anak yang mengumbar cerita kemana-mana kejelekan papanya, tapi justru melindungi papanya, menutup aurat papanya. Jadi saudara, justru karena kita intim dan dekat dengan Allah Bapa, maka kita akan berusaha taat perintahnya seperti apa yang Yesus ajarkan buat kita. Kita justru tidak sembarangan, kita menghormati dia. Orang bilang, oh lu kurang gaul, kurang dekat sama Tuhan lu. No, justru karena kita terlalu menghormati dia. Kita jaga pribadinya dengan baik. Jadi bagaimana kita bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan, kita intim dan dekat pada Tuhan. Kita akan taat perintahnya seperti apa yang Yesus lakukan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9 terjemahan NASB. Meskipun ia adalah anak, maksudnya Yesus, ia belajar taat. Sekali lagi, ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya, ayat 9. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, waktu di Taman Getsemani, besokan Yesus akan disalib. Yesus berdoa sebelum disalibkan. Keringatnya bertetesan bercampur dengan darah. Karena begitu berat penderitaan yang harus dia rasakan di besok harinya. Namun dia tidak pernah bersikeras pada kehendaknya sendiri dan kemauannya sendiri. Dia berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi. Perintah Bapa atas hidup dia, itu yang terjadi atas dirinya. Jadi pertanyaannya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah punya spirit yang seperti Yesus ini? Bahwa ambisiku pribadi, agendaku pribadi, harus kalah di bawah kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa yang paling tinggi. Karena aku sangat sayang sama Papa. Aku sayang sama kamu, Daddy. Aku sangat sayang sama kamu, Papi. Apapun yang aku mau lakukan, itu harus kalah di bawah kemauanmu. Keinginanku harus kalah di bawah firman. Kedaginganku, hawa nafsuku harus kalah di bawah perintah Papa di surga. Apakah kita sudah menjadi seperti Yesus? Menjadi anak yang berkenan seperti ini? Mengutamakan apa yang menjadi pikiran hati Bapa dengan berkata, ya Aba, ya Bapa. Yesus katakan di Taman Getsemani. Saya bisa lihat di Markus 14 ayat 36. Dia katakan demikian. Ya Aba. Perhatikan, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara, waktu saudara lagi PDKT sama seseorang, pernahkah saudara bertanya, Papa di surga, Papi, Daddy, apakah orang ini yang kau kehendaki untuk jadi pasanganku? Atau saudara lihat, udah keren, udah bagus nih, cocok, ya, cantik kaya lagi, ganteng kaya lagi, udahlah, udah pasti pasangan dari Tuhan. Tanpa nanya Tuhan sama sekali. Apakah saudara waktu memplan karir saudara tanya, Papa, apakah ini yang kau mau aku lakukan? Waktu saya mau buka bisnis, saya tanya, Papa, apakah ini? Atau saya langsung lihat, kau ini peluang bagus, langsung tancap gas. Langsung buka aja bisnisnya, langsung invest, beli tanah, bangun ruko di situ, bangun pabrik di situ. Hanya lihatin sebuah peluang yang bagus. Dan akhir kalau salah jalan, salah keputusan, rugi, nyalain Bapak. Bapak katanya engkau pelindung, mana pelindung? Mulainya sama siapa, rusaknya sama siapa, tapi nyalain Bapak. Saya perhatikan doa ini. Ada yang menarik di sini. Ini pasti sesuatu yang saudara belum pernah perhatikan. Kita udah sering lihat baca ayat ini. Yesus doanya seperti itu.
Seperti ini doanya. Bapa, Aba, panggilan mesra, Aba, semua hal mungkin bagimu. Tidak ada cara lain agar umat manusia diselamatkan tanpa aku harus mati dan pikul salibku. Saya perhatikan baik-baik penyingkapan firman ini. Renungkan baik-baik ini di hati saudara. Supaya saudara bisa bercermin pada firman Tuhan ini. Setiap kali Yesus berdoa, saya perhatikan. Waktu saya baca di Alkitab saudara. Setiap kali Yesus berdoa, dia selalu panggil nama Tuhan dengan panggilan Bapa. Tetapi mau di momen ini, di Taman Getsemani ini, di Markus 14:36 ini, itu pertama kalinya Yesus panggil panggilan Bapa di surga dengan sebutan Aba. Aba. Aba Bapa. Yang artinya papi, daddy, papa. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia tanpa aku harus mati pikul salibku. Betapa memilukan seruan ini, seperti seorang anak yang sedang berjuang keras demi menyenangkan hati papanya. Dengan hati yang hancur, dia menyerahkan hidupnya dengan mengakui satu pernyataan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena aku mengasihi engkau, Papa, melebihi diriku sendiri. Seperti ini anak yang sejati. Anak yang berkenan. Yang memutuskan segala sesuatu. Dengan berkata bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Meskipun itu tidak sesuai dengan seleraku. Tidak sesuai dengan keinginanku. Jadi pada akhirnya Yesus telah memperlihatkan seperti apa anak yang sejati. Anak yang berkenan. Yaitu anak yang taat sepenuhnya kepada perintah Bapa. Dengan menyerahkan tubuhnya mati di kayu salib demi ketaatan atas perintah Bapa. Dia harus terima eksekusi mati itu. Dia taat sampai nafas dia yang terakhir kepada perintah Bapa. Sudahkah kita demikian? Untuk kita mengaku kita anak Allah. Filipi 2 ayat 6-9 katakan, yang walaupun memiliki rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Sebaliknya membuat dirinya seperti tidak memiliki apa-apa dan menghambakan dirinya sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk alasan inilah Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi melalui ketaatan kepada Allah Bapa yang tercinta, terkasih, tersayang, ia menyerahkan nyawanya. Memberikan nyawanya, darahnya mahal. Sehingga kita semua hari ini bisa jadi anak-anaknya. Tapi bukan take it for granted. Udah gitu masa bodoh. Biar Yesus yang sengsara, kita gak usah ngapa-ngapain lagi. Dia kasih contoh ini supaya saudara juga mau melakukan hal yang sama. Yaitu taat perintah Allah Bapa. Meskipun harus kehilangan banyak hal. Apakah kita memiliki sikap hati yang sama? Menjadi anak yang taat seperti Yesus kepada Allah Bapa. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia adalah kakak sulung kita. Yang mengajarkan teladan jadi anak yang uhau bahasa Chinese-nya. Anak yang berbakti. Alkitab katakan dia adalah kakak sulung kita. Artinya apa? Dia adalah kokonya kita yang paling sulung soal teladan jadi anak yang uhau. Anak yang berbakti. Dia adalah abang yang paling tua. Kang Mas kita yang paling senior soal teladan. Bagaimana jadi anak yang berbakti. Jadi melalui ketaatan dan pengorbanan dan darahnya, bagi kita diberikan status yang baru dan hak istimewa, yaitu menjadi anak Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah dengan panggilan yang intim. Aba, Bapa yang artinya Papa, Papi, Daddy, dan memiliki ketaatan yang sama dengan kakak sulung kita Yesus. Roma 8:14-15 katakan semua orang, perhatikan baik-baik, ayat yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen hari ini. Tapi orang tidak mengerti kedalamannya. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang langsung ngaku, ya kita anak Allah. Tetapi jangan lupa bahwa ciri anak adalah apa? Dia harus apa? Dipimpin oleh roh Allah.
Jadi hanya mereka yang taat pada apa itu artinya dipimpin roh Allah, artinya dipimpin firman Tuhan. Taat firman, pelaku firman. Bukan hanya ngaku-ngaku sendiri, berasa sendiri sudah jadi anak. Kemudian kita bilang kita anak. Bukan. Ayat Alkitab jelas memberitahukan kita, dipimpin roh Allah itu artinya dipimpin firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Dan ayat 15 baru dikatakan apa? Bahwa baru orang yang seperti ini diakui sebagai anak. Dikatakan bahwa tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itu apa? Kalau dipimpin roh Allah, ayat 14 dipimpin firman. Oleh roh itu baru ayat ini, firman tema kita hari. Kita berseru, ya Aba, ya Papa, ya Papi, ya Daddy. Jadi melalui pengorbanan penebusan Yesus di salib, kita sekarang bisa menyebut Tuhan kita dengan sebutan Papa, Dad, Papi. Hari ini saya mungkin gak punya papa yang sempurna, kasih teladan buat saya. Tapi hari ini saya punya papa di surga. Yang gantiin apa yang saya gak pernah rasakan. Perasaan dicintai, dihargai, dikasih dengan tulus sebagai anak. Karena saya sudah punya pengganti, yaitu papa saya di surga. Jadi mulai hari ini mari kita koreksi sikap hati kita kepada Allah Bapa. Untuk jadi anak yang nurut. Setiap kali kita berdoa panggil dia dengan sebutan yang papa, papi, or daddy maybe. Tidak perlu dengan kita ketika kita berdoa kita tidak perlu dengan mengarang kata-kata indah seperti membaca puisi. Papa di surga, dimuliakanlah namamu. Engkau sungguh ajaib dan dahsyat Papa di surga. Rancanganmu, ketetapanmu, buset deh. Saya bisa berdoa seperti saya berdoa. Pak, saya capek sekali Pak. Pak, melelahkan sekali pekerjaan ini. Pak, di luar banyak sekali orang jahat. Mau hancurkan gerejamu Pak. Musuh-musuh sedang berkeliaran mau menghancurkan gerejamu Pak. Pak, orang itu jahat sekali. Saya sudah bela hidupnya. Saya sudah mati-matian berkorban buat hidup dia. Tapi dia berkhianat. Pak, saya takut sekali. Pak, ini keputusannya sulit. Tolong saya bisa memutuskan dengan baik, Pak. Seperti seorang anak yang curhat ke papanya. Jadi saudara gak perlu doa yang seperti puisi. Tapi saudara bayangkan, saudara pikirkan Bapa di surga ini seperti, dia ingin sekali dengar saudara curhat sama dia, cerita sama dia. Tapi saudara, kita suka perlakuan Bapa di surga seperti seorang papa yang nunggu anaknya pulang dari sekolah. Waktu anak ini pulang sekolah, dia berkeliaran entah kemana, gak pulang-pulang dari sekolah. And then waktu dia pulang, dia sampai rumah malam. Dan saat dia pulang, papa panggil dia, "Hei, kamu udah pulang?" Dan kemudian anak itu apa yang dia lakukan? Dia masuk kamarnya, dia banting pintu, dan dia bilang, "Aku gak mau ngomong apa-apa, aku capek. Aku udah capek di luar. Aku gak mau ngomong sama kamu." Dan ternyata di kamar dia tidak tidur juga sih. Dia asik ngobrol sama temennya, dia asik telepon pacaran, asik main game online sama temennya. Dan Bapa di surga dibiarkan sendiri di situ. Dia bilang gak ada waktu buat papanya. Papa yang sudah kasih dia segala-galanya. Tapi dia lebih sayang orang di luar daripada papanya sendiri yang sudah memberi semua-semuanya. Dengan berkata, "Sorry, saya gak ada waktu buat itu. Saya gak ada waktu bicara sama kamu." Padahal papanya cuma pengen nanya, "Gimana tadi sekolah? Gimana hari pekerjaan?" Tapi kita gak mau cerita. Kita terlalu sibuk, terlalu asik sendiri. Kita bilang, "Sorry, saya gak mood. Saya capek. Saya udah capek habis hangout sama teman saya." Saya bisa bayangkan betapa sedihnya hati Bapa. Kita lebih suka sama orang di luar sana daripada kita spend waktu kita yang berkualitas dengan Papa kita di surga. Lalu sekarang saat kita butuh, kita buka pintu kamar kita bilang, "Pa, aku butuh uang 5 juta buat bayar cicilan ini. Pa, aku butuh support kamu nih. Ya,
ada acara urusan sekolah nih. Pak, aku mau beli motor baru, mobil baru. Pak, tolong kasih aku uang. Jadi kita perlakukan papa kita, Bapa di surga, seperti mesin ATM. Kita hanya datang menghadap mesin ATM waktu kita butuh. Setelah masalah selesai, kita tutup lagi pintu kamar kita dan kita nggak mau ngomong sama dia. Waktu kita butuh, kita cari dia, kita bilang, Bapak, aku butuh nilai yang bagus. Bapak, aku butuh masuk universitas yang terbaik. Bapak, beri aku pekerjaan yang bagus, yang gaji gede. Bapak, lancarkan bisnisku. Bapak, aku sakit, sembuhkan aku. Aku butuh sembuh. Bapak, aku butuh sukses. Dan setelah doa kita dijawab, kita banting lagi pintu kamar hati kita dan kita berkata, sudah, aku tidak lagi mau bicara sama kamu. Jadi kita hanya mau bicara di saat kita mau. Di saat kita nggak butuh, kita nggak bicara. Dan itu bukan komunikasi dua arah. Itu hanya komunikasi sepihak, kita aja yang mau ngomong. Tanpa kita dengar apa yang dia mau ngomong. Mari kita renungkan ini. Kita bukan lagi anak kecil. Seiring kita bertumbuh dalam iman, mari kita mengambil peran sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak kalau sudah besar, dewasa, dia akan bisa nanggung beban keluarga. Dulu waktu kecil selalu diempanin, dikasih. Tapi kalau kita sudah kerja, sudah dewasa, agak lucu sih, kita maunya dikasih terus. Tetapi kalau kita sudah dewasa, justru kita akan meringankan bebannya orang tua kita. Misal orang tua sedang kesulitan soal keuangan, kita akan pikir apa yang bisa saya bantu untuk meringankan beban keluarga ini. Jadi saudara hari ini tanyakan ke Tuhan, Pa atau Dad atau Papi, sudahkah aku melayani rumahmu di gerejamu dengan sungguh-sungguh? Apa yang bisa aku lakukan lagi supaya kamu bisa senang? Nggak susah hati terus. Apa yang bisa aku lakukan untuk meringankan bebanmu, kesedihanmu atas dunia ini? Mari kita mengambil peran sebagai anak-anak Allah yang dewasa, yang tidak cari Tuhan di saat kita butuh, tetapi mulai mendengarkan hati Allah Bapa dengan ikut merasakan kesusahan hatinya. Kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduannya. Karena anak yang berkenan akan bertanya, Bapak, apa yang dapat aku lakukan untuk meringankan beban di hatimu? Kesimpulan, kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Ahli waris, seorang ahli waris, dia berhak menerima warisan sebuah kerajaan atau rumah. Dan karena kita ada anak Allah, kita berhak terima yang namanya warisan, yang namanya kerajaan Allah. Ini bukan kerajaan yang fana, tapi kerajaan, saudara kamu warisi kerajaan yang luar biasa. Kerajaan yang kekal, yang tidak akan hancur kena bom ataupun perang. Itu ada kerajaan Allah. Sesuatu yang sangat berharga. Ayat yang kita baca Roma 8:17 katakan, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita apa? Untuk terima warisan kerajaan Allah, jika apa? Kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Harus tahu itu. Tidak ada warisan kerajaan surga tanpa penderitaan. Orang bilang gereja ini ngomong penderitaan mulu. Tapi memang begitu mekanismenya. Kalaupun tidak, saya tidak akan ngomong seperti ini. Itu gereja Alkitab Perjanjian Lama terus. Ini Alkitab Perjanjian Baru, Bu. Bukan Alkitab Perjanjian Lama loh. Kalau tidak seperti itu, saya tidak akan mengatakan demikian. Tapi memang mekanismenya seperti ini. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Enggak ada bisnis yang hebat tanpa melalui proses menderita lebih dahulu. Kecuali saudara, bapak saudara kaya 7 turunan, saudara lahir langsung ceprot jadi orang kaya. Tapi kalau saudara merintis dari nol, semua bisnis dari nol, pasti harus menderita dulu, baru ada kemuliaan. Enggak ada yang instan. Demikian untuk terima kerajaan Allah, harus melalui proses namanya menjalani jalan penderitaan.
Kisah Rasul 14 ayat 22 katakan, di tempat itu mereka, maksudnya Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan, perhatikan baik-baik, dan mengatakan bahwa apa? Kita baca sama-sama, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami sedikit sengsara. Apa artinya banyak? Tidak terhitung, banyak sengsara. Mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali. Banyak artinya tidak terhitung. Jadi hidup ini mungkin terasa sulit sekali di sekolah. Terasa sulit sekali di bisnis. Terasa sulit sekali di rumah tangga kita. Bahkan mungkin di dalam gereja, waktu kita bergereja. Sulit sekali. Tapi ingat, kasih daripada Aba Bapa akan selalu menemani kita. Kita harus ingat bagaimana dia mengutus satu-satu anaknya, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Supaya kita bisa berkumpul kembali, reuni kembali dengan dia. Tetapi jalan untuk pulang ke rumah Allah Bapa bukan melalui jalan yang mudah seperti diajarkan oleh banyak orang di luar sana. Tetapi harus melalui banyak sengsara. Puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali babak belur. Sebuah jalan penderitaan yang terus menguduskan kita, sehingga kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Dan saat kita dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa kita untuk menerima warisan kerajaan surga, ingatlah bahwa saudara tidak sendiri. Ada Aba, Bapa, ada Papa di surga, Papi di surga, Daddy di surga, yang terus akan menggendong saudara dan saya, supaya kita bisa tiba dengan aman di rumahnya di surga. Semoga saudara yang mendengar firman ini, saudara bisa punya spirit menjadi anak yang berkenan seperti Yesus, yang doanya seperti ini: Papa, Papi, Daddy, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolong bawa kami bisa masuk ke dalam tingkatan yang lebih dalam, dengan kualitas yang sama seperti Yesus. Memiliki ketaatan, memiliki rasa sayang yang besar dengan Engkau Papa, Bapa. Yaitu rela untuk taat perintah, bahkan harus kehilangan nyawa sendiri. Firman-Mu berkata, barang siapa mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Engkau sebenarnya sudah memberitahukan kami bagaimana menjadi anak yang berkenan. Yaitu anak yang mengasihi Engkau bahkan melebihi nyawa kami sendiri. Mengasihi Engkau bahkan melebihi kesenangan kami sendiri. Supaya kami boleh menerima keselamatan jiwa di surga. Bapa, tolong kami supaya kami boleh jadi anak-anak yang memiliki doa yang berkata, meskipun sulit, meskipun susah, meskipun banyak menderita, tapi biar kami menjalani ini demi ketaatan pada perintah-Mu Bapa. Sehingga bukan lagi apa yang menjadi kesenangan kami, keinginan kami, kehendak kami, melainkan semua yang kami lakukan hanya untuk menyelesaikan rencana penebusan-Mu atas dunia ini dan atas hidup kami. Kiranya kami boleh ditarik masuk ke dalam pengenalan yang baru, dimensi yang baru tentang Allah Bapa. Kiranya setiap kami yang hari ini mungkin di hidup kami tidak pernah punya gambaran yang ideal tentang seorang Bapa. Tapi hari ini lewat firman hari ini kami menyadari bahwa kami punya Papa yang sempurna di surga. Daddy yang sempurna, Papi yang sempurna di surga, yang akan terus mengisi kekosongan jiwa kami untuk dikasihi tanpa syarat, dikasihi dengan tulus. Dan hari ini jika ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesulitan hidup mereka, lewat pekerjaan, bisnis, keluarga, ataupun sakit mereka, Bapa di surga, mari tolong, hibur, sembuhkan, bukakan jalan, supaya setiap kami boleh percaya bahwa kami aman di dalam tangan-Mu. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya kami bisa memberikan dengan hati yang rela dan penuh sukacita, dengan menyadari bahwa semua berkat datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami ini, untuk kami hari ini boleh terus menerima berkat yang terbesar daripada Engkau, yaitu bisa memanggil Engkau dengan panggilan Papa, Papi, Daddy.
Di dalam satu nama yang berharga, kami naikkan doa kami ini. Itu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.